أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang marilah kita sama-sama simak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fadil Azim. Temanya agar cinta bersemi dan penuh berkah di dalam rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini judulnya memang agak gimana gitu. Dan tadi siang saya sempat berbincang dengan beliau yang sekarang jadi moderator, Pak Syaifur Rahman. Ada pertanyaan, apa itu cinta? Jawaban saya sederhana, jeruk itu lebih mudah dinikmati daripada definisikan. Kalau kita sibuk mendefinisikan rasanya jeruk, tidak sempat menikmati jeruk kita. Nah, begitu pula kadang-kala yang membuat kita ini sulit menghadirkan perasaan-perasaan itu karena kita sibuk menghadirkan simbol-simbolnya. Nah, saudara-saudara, saya ingin memulai perbincangan ini dengan cerita. Beberapa tahun yang lalu, ini salah satunya saja di antara berbagai hal, tapi ada yang menarik. Beberapa tahun lalu saya diminta ngisi daurah di sebuah tempat, daurah tentang keharmonisan rumah tangga, tentang kemesraan rumah tangga. Pesertanya khusus untuk yang usia pernikahannya di atas 10 tahun. Nah, dan banyak yang sudah di atas 15 tahun, bahkan 20 tahun. Ada yang menarik, mereka konflik tidak, tetapi merasakan bahwa rumah tangganya tak lagi seperti itu. Ada beberapa hal. Mereka komunikasi masih sangat baik. Bahkan di antara mereka itu ada yang trainer komunikasi perkawinan. Menarik kan? Artinya mereka betul-betul mempelajari tentang teknik-teknik komunikasi, konon katanya agar pernikahannya semakin besar. Dan mereka sudah menerapkan dalam rumah tangganya, tetapi rumah tangga terasa gelap. Kira-kira apa sebabnya? Loh, ini yang pengen materi, kalau kasih tanya kan? Nah, jika tangan masih bergandengan, karena kalau tema-tema cinta kadang kalimatnya tidak akan lebay, ya, maka izinkanlah saya lebay sejenak. Tapi hati berjauhan, dan saya sedang ingin mengajak Anda bahwa kenyataan itu ada. Keluar masih sama-sama, tapi tidak jalan hanya agar untuk menjaga anaknya saja. Tidak melihat bapak ibunya bermasalah. Mereka melakukan kemesraan, simbol-simbol kemesraan, tapi hanya di tangan, tidak di hati. Nah, kira-kira apa yang perlu kita telisik? Apa yang perlu kita telusuri sehingga yang demikian itu terjadi? Nah, salah satu orang yang suka tersenyum itu namanya pramugari. Tapi pernah nggak kita mendapatkan senyum yang tulus dari pramugari? Senyum yang tulus itu ada bulatan di sini, ada lipatan di sini. Dan ini tidak bisa ketika kita difoto.
1, 2, 3. Tidak bisa. Ini alamnya natural, tetapi tidak tulus. Senyum yang tulus itu tidak ada hubungannya dengan 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, tidak ada hubungannya. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan itu hubungannya dengan penggaris. Nah, bayangkan kalau orang misalnya yang kena stroke sehingga rambutnya jadi begini. Kalau tulus itu kali 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, maka begitu stroke hilanglah tulusannya. Nah, tetapi bukankah justru pada saat-saat seperti itu terlihat nyata mana yang sungguh-sungguh tulus dan yang tidak? Nah, jika senyum tetap saling mengembang, tapi ikatan jiwa serasa mengambang, apakah yang perlu kita telusuri? Nah, ada seorang istri yang komplain. Dan ini bukan hanya di pada saat dakwah tersebut, di dalam berbagai kesempatan yang lain. Kurang saya apa? Kurang saya apa? Katanya istri harus berdandan. Saya sudah. Setiap kali suami saya mau pulang, saya sudah berdandan secantik mungkin di depan suami saya. Tapi kenapa suami saya menikah lagi bahkan dengan perempuan yang tidak secantik saya? Saya nggak pakai berdandan pun lebih cantik dibanding istrinya sekarang ini ketika berdandan. Tetapi kecantikan tak hanya karena eloknya paras, muka yang cantik tapi dingin itu lebih menyenangkan dibanding muka yang mungkin skornya 4,5 macam saya ini kan. Maka kalau saya lihat ini kasih juga sih saya. Apa yang dibeli dari saya? Langsung tidak beda dengan Pak Saiful Rahman ini. Nah, lari keluar beliau 100 km per jam. Nah, kalau saya 100 km per jam tidur. Nah, cakep juga tidak. 4,5 mudah-mudahan cukup dari saya. Nah, orang cakep tapi sinis itu lebih mencekam dibanding orang yang minus itu wajahnya tetapi ramah. Ini baru soal keramahan, padahal urusan pernikahan bukan soal keramahan. Keramahan itu adalah soal customer service. Nah, soal pernikahan itu bukan customer service, karena kedua-duanya harus saling memahami, saling menerima, saling ridho. Nah, saya tadi agak tergelitik dengan nasihat tadi, karena kalau mengikhlaskan mengikhlaskan dia menjadi pendamping kita itu gak ada hubungannya dengan ikhlas, tapi itu hubungannya dengan ridho. Menerima ketentuan itu hubungannya dengan ridho atau tidak ridho. Melakukan sesuatu amalan atau ibadah untuk mendapatkan ridha Allah itu ikhlas. Saya perlu sedikit koreksi ya, karena semua akan banyak sekali. Orang sandalnya hilang, ya sudah ikhlaskan saja. Tidak ada hubungannya ikhlas. Tidak ada hubungannya ikhlas. Itu hubungannya dengan ridha. Nah, ada lagi yang bertanya, Bapak Ibu sekalian, ikhlas itu mudah tidak? Jangan-jangan, misalnya dikatakan, ikhlas itu mudah atau tidak tergantung kita. Kalau kita menganggap mudah, kalau kita menganggap sulit, saya langsung bekerja. Ini perkataan yang mana lagi ini? Perkataan yang asing, karena ini menjadi agama ini. Saya ingat terus, ternyata ketika memberikan gambaran yang digambarkan bukan soal ikhlas, tetapi soal ridho. Karena pertanyaan berikutnya, contoh yang diberikan oleh penceramah ini, coba Bapak Ibu sekalian saya mau tanya, kalau misal suatu ketika di perjalanan bawa tas isinya uang, terus mau dijamret, kalau nggak mau kasih diambil nyawanya, kira-kira milih ikhlas atau milih? Akhirnya bilang ikhlas. Itu nggak ada hubungan ikhlas, karena ini bukan kita melakukan. Diambil itu hubungan ridho dan tidak ridho. Bahkan dalam urusan ini kita tidak boleh ridho terhadap kezaliman itu.
Ridho terhadap takdir iya, tapi tidak ridho dengan kezaliman itu. Kita tetap tidak merelakan, tidak menerima kejahatan. Nah, ini perlu saya koreksi, perlu saya benahi ya. Kan lagu bukan hadis ya. Kalau yang nggak bisa diralat adalah hadis yang sahih. Tapi kalau kalau nasyid, nah itu masih banyak lah peluang-peluangnya untuk dikoreksi. Undang-undang sudah boleh kan? Nah, jika berdandan tak kurang-kurang, tapi hasil untuk dekat semakin jauh mulanya, kira-kira apa pemicunya? Nah, ini banyak ulama begitu ya. Pernyataan yang paling aneh buat saya adalah entah 5 tahun, entah 4 tahun, entah 6 tahun, karena semua itulah asal lalu, tidak jelas asal usulnya. Kalau masalah psikologis, saya pernah mengajar mata kuliah medical psychology, psikologi perkawinan. Meskipun sebentar lagi, karena literaturnya semakin tidak relevan. Literatur dari Amerika itu sekarang bukan dari medical psychology, tapi marriage and family life. Kenapa? Karena semakin banyak kehidupan berkeluarga atau pernikahan. Nah, medical psychology semakin susah ditemukan buku yang betul-betul nyata. Dan saya tidak menemukan klausul yang menunjukkan bahwa 5 tahun, 6 tahun baru berhasilnya. Dapatkah kira-kira kita ini bermain drama selama 10 tahun? Yang ada ialah bahwa kita bisa terus berubah, orientasinya bisa berubah, pandangan hidup kita juga bisa berubah, bahkan na'udzubillahi min dzalik, iman pun bisa berubah. Karena yang kita terus nanti berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Saya tempoh hari, tapi di Emirat Arab ya, bercerita tentang Dr. Salah Ar-Rasyid. Ini sebab saya ya, Dr. Salah Ar-Rasyid. Dia imam di Kuwait, hafal Quran, hafal. Tetapi kemudian dia terkena fitnah syubhat, mempelajari hipno, lalu NLP, dan kemudian ini membawa dia kepada New Age movement yang jauh lebih parah, dan sekarang dia jadi Dr. Osho, namanya Dr. Salah Ar-Rasyid. Osho itu tak enak sama sekali, banyak anak, karena Osho ini satu keyakinan yang aneh dan meyakini bahwa kalau ingin sukses, semakin ingin sukses, semakin sering melakukan hubungan. Tadi saja. Nah, itu salah satu keyakinan aneh dari Osho. Bayangkan, orang hafal Al-Quran, Anda masih bisa mendapatkannya ngajinya Dr. Salah Ar-Rasyid ini di MP3, tetapi sudah tidak ada lagi di Islamic Way. Jadi di penyedia MP3 lagu-lagu dan lain-lain masih dapat ditemukan murattal dari Dr. Salah Ar-Rasyid. Nah, manusia itu terus berubah, dan kita ini akan semakin dekat atau semakin menjauh sangat terkait dengan ruh kita. Saya sedang tidak berbicara tentang teknik komunikasi. Teknik komunikasi mulai didapat, banyak saya juga banyak sekali. Ya kan? Maka saya ingin menyampaikan apa yang kira-kira saya juga belum bahasnya, yakni al-arwah junudun mujannada. Ruh itu seperti pasukan yang berbaris. Berkenaan dengan daurah tadi, ini kan orang-orang yang sudah pada memahami tentang bagaimana membangun keluarga, tentang bagaimana mu'asyarah bil ma'ruf, mempergauli suami, mempergauli istri dengan sebaik-baiknya, tentang qaul ma'rufah, berbicara perkataan yang sangat baik. Tetapi
Tapi apa yang menjadikan rumah tangga mereka mulai kering, mulai gersang, meskipun tidak ada konflik? Waktu itu pusing saya. Saya coba menggunakan ilmu yang saya pelajari dari psikologi, mentok, nggak jalan. Akhirnya pertanyaan saya mengarah pada dua hal. Bagaimana keadaan rezeki mereka? Rezekinya barokah ataukah kira-kira berpotensi jauh dari barokah? Rezeki yang halal belum tentu barokah, tapi rezeki yang haram jelas tidak barokah. Rezeki yang halal perlu ditelusuri bagaimana ia mencarinya. Apakah hak-haknya dipenuhi dari harta itu? Apakah dia diperoleh dengan cara yang halal dan thayyib, yang bersih? Jual beli itu halal, tetapi tatkala dalam jual beli itu ada unsur-unsur yang menipu, maka perdagangan itu, perniagaan itu hilang barokahnya. Bagi siapa? Bagi yang menjual dan yang membeli. Nah, bukan hanya yang menjual, tapi bagi yang menjual dan yang beli. Misalnya ada barang yang cacat, disembunyikan cacatnya, lalu kita membeli, kita merasa tertipu, maka, dan ini memang bukan memang kesengajaan dari yang menjual, maka ini menjadikan barokah itu hilang dari yang menjual dan yang membeli. Lalu apa yang kita lakukan? Yang dapat kita lakukan adalah memangkas, menghentikan, mengkat agar tidak terus-menerus barang itu menjadi sebab berkurangnya atau hilangnya barokah. Caranya bagaimana? Bisa kita jual kembali dengan jujur. Kemarin saya beli, harganya sekian, tapi kok ternyata di sini nggak dikasih tahu, ini ada tekanan sedikit. Ini masih berusaha dengan baik, tapi saya jual karena ini ada unsur mengelabui orang. Nah, maka saya jual. Kita menjualnya dengan terus terang, apa adanya. Nah, itu menjadikan apa yang tidak barokah tadi diselamatkan dengan memutus atau memberikan kepada orang lain. Kemarin saya beli, tapi rupanya ini ada cacatnya. Saya tidak ingin menjadi barang nggak barokah, maka saya kasihkan. Nah, ini macam-macam ya, macam. Boleh jadi seseorang itu aktivitasnya seakan-akan jauh dari dunia dakwah, tetapi niat yang mengantarkan mereka. Nah, karena itulah saling menjaga ini. Dan ini sekedar contoh saja masalah orientasi. Janganlah sampai jauh ke soal ruh, soal minat saja. Kalau kita ketemu yang serupa, rasanya tak habis-habis materi untuk dibahas, tak habis-habis topik untuk didiskusikan. Kalau penggemar bola ketemu sama penggemar bola, apalagi sesama Liverpoolian ketemu Liverpoolian, apalagi itu Citizen ketemu Citizen ini fans fanatiknya Manchester City, tidak pernah ke Manchester pun, di Jogja masih mending, di Jogja masih masuk lagi, Banjarnegara masih masuk lagi, itu 3 kali benih masih masuk lagi. Ini ada namanya Desa Sembawa. Itu kalau naik ojek, kalau risiko ya, batunya masih bergerak, jadi risiko jatuh masih ada. Nah, itu bisa nonton begini, Citizen kaosnya mau biru, meskipun tidak ada lambangnya Manchester City, kalau salah ada susah sih dari jersey ya. Nah, itu bisa begitu, ketemu asik. Nah, yang kadang-kadang bapak-bapak menganggap ibu-ibu itu aneh. Contoh, suatu hari ada seorang suami datang ke tempat saya mau konsultasi. Kenapa? Dia mulah
Begitu pulang sore hari, istrinya cerita panjang lebar tentang betapa capeknya hari itu. Belum selesai ini, anaknya sudah nangis, belum selesai ini, akhirnya istrinya baru sempat masak. Suaminya mikir, oh there's a problem. Makanya sudah, kalau gitu besok langsung masak. Istrinya sih, kok gitu sih? Aku cuma mau cerita. Nah, suaminya masih heran. Loh, ada masalah? Bisa-bisa kok malah kok malah sewon? Kata suaminya ketika masalah pada saya, perempuan itu aneh. Masalah sepele saja ceritakan. Saya bilang sama anehnya dengan sampean. Loh, kok bisa? Nonton tinju bareng-bareng, TV-nya sama, sekursi berdua, bukan karena romantis, bukan. Jadi sekursi berdua kan selalu romantis ya. Tapi begitu selesai pertandingan, bukan dia bertanding, dia juga ngomong tinju. Tapi setelah mantap, jetnya, wah. Apakah yang memberi informasi? Memberi informasi? Tidak sama-sama dia. Apakah itu analisis? Tidak, dia ngerti tinju. Ngertinya cuma meninggal tinju. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak empati. Jadi berbicara tentang cinta, kerap kali yang dibutuhkan bukan kata cinta, tetapi bagaimana kita ingin inline sejarah, meskipun kita tidak berjalan berdampingan. Sejarah ada loh yang berjalan berdampingan, kanan saling menggenggam, tapi saling sewa satu sama lain. Tangan kiri dan tangan kanan saling menggenggam, tapi tangan yang saling update status. Ini banyak nih saya mau tanya 10 mobil hijet, saya tidak jumpa hijet sih ya. Saya cari-cari, saya pun ketemu mobil Mini baru tadi malam di Sob Bakif ya, Sob Bakif. Nah, 10 mobil hijet lebih banyak dibanding satu mobil Bentley. Suka Bentley. Lebih baik mana? Mobil hijet, apalagi yang pakai bensin campur dorongnya. Nah, ini bukan hadis. Meskipun saya bukan ahli hadis, tapi ahli hadas. Itu beda dengan Bilal. Bilal itu begitu bakal langsung bersuci, meskipun jauh dari waktu sholat. Nah, kalau saya ini begitu ada kemudian bersuci. Kenapa? Karena sudah tadi sudah bakal. Nah, jadi Allah kalau beliau. Nah, banyak ungkapan-ungkapan seperti manjada wajah bolehlah kalau hanya seperti bahasa. Tapi kalau diyakini itu bermasalah. Dan hari ini ketika sosmed itu begitu mudah menyebar, banyak kata-kata indah, macam-macam yang tidak jelas asal-usulnya, dan sebagian bahkan bisa membuat kita berdosa, bisa membuat kita itu berada di pintu neraka karena berdusta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semisal dan ini ciri-cirinya, orang broadcast segera sepakat, jangan biarkan lama-lama di HP Anda. Berikan selama lain untuk mengetahuinya agar mendapatkan ilmunya, dan hadis-hadis yang isinya bombastis. Tarawih malam pertama menghapuskan sekian, tarawih malam kedua pahalanya sekian. Tarawih malam kesekian pahala seperti pahala ibadah para nabi. Saya mikir kalau betul begini mestinya kita itu lebih tinggi dari nabi. Kenapa? Pahala para nabi seluruhnya saja cukup kita dapatkan semalam. Nah, ini ciri-ciri hadis palsu. Nah, satu safar banyak dari hadis palsu. Barang siapa menyebarkan kabar tentang satu safar, maka haram neraka baginya. Itu palsu. Itu hadis palsu. Nah, hadis palsu ini terkait adalah membuangnya di tempat sampah, menyebarkannya. Maka cukuplah perkataan Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang menciptakan apa saja yang didengarnya,
maka ia termasuk pendusta. Karena prinsip dasarnya ketika kita meneruskan menceritakan, nah sekarang kan nggak perlu lisan lagi, nggak mesti dengan lisan, tapi cukup dengan ujung jari, share, forward dan lain-lain. Maka itu juga menceritakan, dan bahkan mungkin dari sekitar menuai dosa jariah. Dosa jariah itu dosa yang tak putus-putus, sudah mati masih terus. Kenapa? Karena kita menyebarkan berita-berita dusta. Nah, nanti di WA ada lagi tuntunan merawat kemesraan yang saya juga mikir kira-kira siapa yang begini. Duhai Adinda, kayaknya air coba baru dia. Padahal yang paling penting adalah ketulusan. Saya ingin ceritakan dari sebab saya ceritakan juga. Ada seorang kawan, saya nggak betul nantinya. Kawan ini menikah, suaminya ketika menikah suaminya fakir betul, dan istrinya biidznillah ditakdirkan Allah jauh lebih berpunya, mobil pun sudah punya. Sementara suaminya itu jangankan mobil, ketika menikah sepatu sudah butuh. Nah, ringkas kata, akhirnya perjalanan hidup mereka itu lebih baik. Tetapi pada sampai pada titik suaminya ini ingin resign dari pekerjaannya yang dia sudah mapan. Nah, dia bimbang. Kalau keluar ini kan zona kenyamanan, keluar ada ketidaknyamanan. Tapi kata istrinya, saya nikah bukan nyari hartamu. Sejak kapan saya minta harta sama kamu? Kalau Mas memang menganggap itu baik, saya siap ada di belakang. Tangan saya memang nggak pernah ngucap baju, karena memang saya awal dari setuju. Tapi kalau itu diperlukan, Bismillah, lecet tidak apa-apa. Itu kalimat, tidak pakai kalimat duhai Kakanda. Meskipun tangan ini tidak pernah tersentuh oleh deterjen. Nah, jadi apakah yang salah kira-kira? Apakah yang salah kira-kira? Mari kita periksa poin-poin penting. Berapa banyak maksiat yang kita berbuat setiap hari? Semakin banyak maksiat tentu semakin susah kita merasakan ketulusan. Dulu ketika saya masih menerima konsultasi pernikahan, sampai kira-kira 6 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu saya akhirnya memutuskan ini adalah lebih baik saya memperbanyak, membuka lebih lebar untuk konsultasi mengenai pendidikan persekolahan ataupun tanpa parenting. Bukan saya tidak mau menolong. Kalau konsultasi pernikahan itu dari pagi sampai malam, mungkin 6 orang atau mungkin 5 orang, ternyata 4 di antaranya masalahnya sama. Tapi nggak bisa kita terangkan, kita nggak bisa. Masing-masing ketemunya pribadi gitu. Nah, dan tidak sedikit pacaran 6 tahun, pacaran 8 tahun, berpacaran sejak SMA atau sejak SMP kelas 3, nikahnya lulus kuliah 9 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, cerainya 4 bulan kemudian. Tapi sisi lain alangkah banyak nikah tidak saling kenal, nikah tidak saling kenal, tetapi mereka ini makin hari makin baik. Apakah tidak ada yang awalnya pacaran baik? Ada juga. Mereka pacaran lalu merasa ini jalan apa yang saya cari sih? Mereka ini segera berbenah dan menikah. Maka pernikahan itu menjadi taubatnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tadi sudah sempat saya bahas jika halal apakah ia barokah? Apakah barokah itu? Karena dan doa saat menghadiri pernikahan
Yang dituntut adalah doa barokah, bukan doa bahagia. Nggak perlu didoakan sudah bahagia baru itu, kecuali kalau nikahnya karena tangkapan. Sehingga ada ya, nah, kalau tangkapan hansip, nah itu mungkin ucapannya selamat berduka cita ya, semoga bahagia. Tapi kalau pernikahannya memang keputusan mereka, nggak perlu didoakan dengan doa bahagia. Yang perlu didoakan dengan doa barokah. Kalau didoakan dengan doa bahagia, jangan-jangan yang mendoakan sendiri gak bahagia. Nanti masih gelisah kapan saya. Maka doa adalah barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Apakah barokah itu? Sederhananya adalah ziyadatul khair, kebaikan terus bertambah-tambah, terus bertambah-tambah, kebaikan. Kalau sesuatu barokah, maka apa yang terjadi mengiringinya akan mendatangkan kebaikan. Tetapi bukan berarti ini tidak perlu dijaga. Tetaplah perlu dijaga kebaikan itu. Nah, apa yang menjaganya? Yang menjaganya adalah ikhtiar kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita untuk sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari sini kita bisa memperhatikan, memaklumi, oh, ada orang-orang yang mereka kayaknya nggak ada seninya pernikahan mereka. Tapi kenapa sampai tua mereka masih kompak, saling melayani, saling perhatian. Adakah ruh kita masih selaras? Jadi barokah itu bukan berarti kita ketika menikah sama-sama top, sama-sama baik dalam agama. Tetapi yang paling pokok adalah sama-sama sedang berusaha untuk menuju kepada keadaan yang lebih baik di dalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, tangisan orang yang berdosa itu lebih disukai daripada doa orang-orang soleh. Nah, bukan berarti kalau itu saya berdosa nanti nangis. Karena nanti kita perlu membedakan antara tangisan orang yang sholat dikarenakan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholatnya orang yang menangis. Apa bedanya? Kalau sholatnya orang yang menangis, dia cari dulu bahan-bahan untuk menangis, tidak relevan dengan sholatnya. Jadi sebelum sholat itu punya dulu emaknya yang sakit. Itu mau sholat mau enggak, ya mau sholat mau nangis kan? Atau mendengarkan musik instrumentaria sedih. Habis itu sholat, nangis. Dia merasa lepas dari neraka. Tidak, Tuhan, tidak. Ini adalah sholatnya orang yang menangis, bukan tangisannya orang yang sholat. Sama halnya ada orang menangis karena emosi sudah teradu-adu, lalu dia merasa bahwa dia sudah menangis karena Allah. Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala menggambarkan ada dua jenis tangis, yang satu tangisan hati, yang satu tangisan kepala. Tangisan hati itu lahirnya karena hati, lahirnya karena iman. Maka tangisan itu boleh mengalir, bisa tetap mengalir, air mata ini berderai meskipun kepala kita begini. Tapi kalau tangisan kepala, Fudail bin Iyad menyatakan tidak menambah kecuali kemunafikan. A'udzubillahi min dzalik. Tangisan ini hilang tanpa perlu upaya yang jauh. Hanya gerakan kepala kita sudah berubah, sudah tidak bisa nangis. Contoh dalam berbagai training. Kalau saya pas training kita sudah nunduk, saudara-saudara, dudukkan kepala Anda pelan-pelan. Anda begini, nggak bisa nangis. Bacakan mata Anda, kenakanlah. Anda tetap gini,
nggak bisa nangis. Kenapa? Because it's emotion. Emotion means equal to motion. Sehingga ketika motionnya itu, gerakannya itu bertentangan dengan emosi kita, nangis gini, nggak bisa nangis. Tapi seseorang ditinggal mati oleh bapaknya, nggak perlu mundur, nangis. Lagi di mata begini, apa? Nggak perlu terus begini. Dudukkan kepala pelan-pelan, pejamkan mata, sudah. Nah, bahkan ketika lehernya sakit, misalnya patah leher, sehingga harus begini kan, sehingga posnya begini, itu tetap bisa menangis. Kenapa? Tangisan hati. Karena itu kita harus hati-hati dari hulu hal-hal yang mengelabui. Ya, misal tadi mengira tangisan orang yang sholat, padahal sholatnya orang yang menangis. Emosi dari adu-adu lebih dulu, barulah kita sholat. Karena sesungguhnya tangisan itu terjadi kapan saja meskipun tidak sholat, karena sudah ada duluan. Nah, mohon maaf, ini agak melebar, tetapi saya perlu ingatkan untuk menghindari syubhat, karena nanti banyak lagi hal-hal yang berkembang untuk merawat keutuhan rumah tangga menggunakan teknik-teknik macam-macam itu, tetapi itu berasal dari al-mathnah. Al-mathnah itu segala sesuatu selain wahyu, dua wahyu itu. Dan terutama dengan apa yang disebut sebagai New Age Movement. Kemarin saya di Dubai mencari buku tapi ada temu, judulnya Syubhat NLP. Penulisnya Dr. Fos binti Abdul Latif Kurdi. Nah, banyak. Saya sedih kalau belakangan ini mendapati sebagai status semoga alam semesta mendukungku. Padahal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita sangat jelas, yang perlu kita puja Tuhan yang alam semesta, Rabbul Alamin, bukan alam itu sendiri. Subhan, kita perlu ingat, agama ini rusak hanya oleh dua perkara, termasuk yang kemudian memisahkan suami istri. Karena kalau kemudian ini terjadi pada salah satunya, maka perpisahan itu terkali jadi pilihan yang paling logis. Dua urusan adalah fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Macam-macamnya. Contoh-contohnya apa? Ini saya sekelas saja. Berhati-hati dengan spiritualitas tanpa agama. Ciri khas syubhat New Age Movement, gerakan zaman baru. Ini pusatnya antara lain di California, namanya Excellence Institute, di mana bisa dikembangkan beragam pelatihan. Ada katalognya saja ada 180 halaman, katalog training, tapi semuanya untuk menyebar gagasan menyebar bukan sekedar tapi akidah, keyakinan New Age. Dan salah satunya adalah Wahdatul Adyan, penggabungan agama-agama. Prakteknya Buddha dengan yoga, tapi ucapannya sesuai agamanya, bisa Islam, bisa yang lain. Tulisannya. Nah, mantra Semoltus ini contohnya adalah syubhat tentang air. Konon katanya air ini kalau mendengar perkataan-perkataan akan berubah jadi kristal. Bayangkan kalau air berubah jadi kristal, kita minum, apa sakit tenggorokan? Yang kedua, air ini menjadi kristal sesuai dengan apa yang menerpa pada dirinya pada air itu. Maka ucapan doa, mau dia seorang ulama, mau dia seorang pastor, mau dia seorang rabi, biksu,
atau yang lain-lain, sama. Inilah jalan yang memudahkan kita terjatuh kepada kerusakan agama. Keadaannya enggak apa-apalah, siapa saja yang mendoakan itu. Padahal kalau betul Kristen ini berubah dengan doa, maka dalam perjalanan dari tempat itu ke kampung, ke meja kita melalui sekian banyak jalan, prakson dan lain-lain, mesti bisa berubah besar. Tetapi pertanyaannya adalah, betulkah itu? Masaru Emoto itu bukan scientific research, dan biasanya ini banyak menggunakan model-model begitu. Jadi pseudoscience, termasuk nanti teori fisika, tapi untuk apa? Sehingga ada hukum kekekalan energi positif, energi negatif, sehingga di sana tidak diperlukan lagi keikhlasan. Kalau pilarnya amal itu dua, ikhlas dan benar. Nah, ini kalau kita kita longgarkan diri kita, maka ini tanpa kita sadari, lama-lama himmah kita, passion kita akan berubah ke arah di mana segala tujuan yang paling pokok adalah dunia. Nah, ini banyak lagi ya. Saya kira itu saja, karena tadi memang disampaikan sampai jam 8:30 untuk mendadak break.